Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pencinta renungan The Message. Pagi hari ini terima berkat Tuhan yang indah dalam hidup kalian, ya. Tetap semangat, selalu bersyukur Tuhan itu baik, bahwasanya baik dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk memahami kesalahpahaman umum yang terjadi di dalam kekristenan. Kesalahpahaman apa, Pastor? Begini, saudaraku. Banyak orang Kristen menganggap aktivitas rohani mereka itu sama dengan kehidupan rohani mereka. Padahal sejatinya aktivitas rohani seseorang itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa disandingkan dengan kehidupan rohani mereka. Atau bisa dikatakan aktivitas rohani itu tidak bisa menjadi tolok ukur kehidupan rohani seseorang. Termasuk jabatan-jabatan rohani seseorang sama tidak bisa menjadi tolok ukur kehidupan rohani seseorang. Karena kesalehan lahiriah sering disalahartikan sebagai kedewasaan rohani. Ingat ya saudaraku, iblis itu tidak gentar loh kepada orang yang rajin beribadah, rajin pelayanan, orang yang pandai mengerti banyak tentang firman. Atau iblis juga tidak gentar dengan orang yang berdoa dan berpuasa tanpa diikuti dengan pertobatan di dalam karakter mereka. Iblis sendiri hafal firman, dalam Matius 4 dikatakan begitu. Tapi dia tetap iblis. Artinya saudaraku, firman tanpa perubahan hidup tidak berotoritas sama sekali. Maka di dalam suara kebenaran jelas sekali selalu mengingatkan kepada kita bahwa kerohanian yang tidak menghasilkan kekudusan hidup hanyalah agama semata, bukan kehidupan ilahi. Iblis tidak terganggu dengan aktivitas rohani yang masih memberi ruang bagi daging, saudaraku. Iblis bahkan senang kalau seseorang aktif pelayanan tapi hidupnya masih kompromi. Iblis akan sangat bahagia ketika seseorang rajin ibadah tapi hatinya penuh dengan kepahitan di dalamnya. Dan iblis sangat bahagia kalau orang berdoa dengan keras tetapi egonya tidak kunjung mati. Karena aktivitas rohani tanpa kematian daging justru akan membuat orang merasa rohani tetapi palsu. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau ajak kepada kita semua mengerti bahwa yang menjadi ketakutan iblis adalah kekudusan hidup kita. Artinya apa, Pastor? Kekudusan hidup kita, ketaatan total kita kepada pribadi Allah. Ketaatan, ketertundukan kita total kepada pribadi Allah. Karena kekudusan itu adalah posisi otoritas rohani. Di dalam suara kebenaran, kekudusan itu bukan sekedar menjauhi dosa besar, tetapi hidup selaras dengan pikiran Allah. Hidup selaras dengan perasaan Allah. Tidak memberi celah sekecil apapun kepada dosa untuk menguasai hidup orang percaya. Dan mengizinkan hidupnya terus terbuka lebar di pemandangan Allah untuk terus dikoreksi oleh Roh Kudus. Iblis takut pada manusia yang hidupnya serupa dengan Kristus, saudaraku. Dan ingat ya, iblis tidak takut kepada siapapun manusia yang hanya sekedar berbicara tentang Kristus, tetapi hidupnya tidak serupa dengan Kristus. Dan ketika seseorang hidup kudus, di sanalah iblis sedang kehilangan legalitas hidupnya. Semua tuduhan, semua dakwaan yang diberikan iblis kepada seseorang tidak berlaku. Iblis menjadi macan ompong ketika seseorang hidup di dalam kekudusan. Dan doa-doa orang yang hidup dalam kekudusan itu menjadi berkuasa. Maka ingat sekali lagi saudaraku, kekudusan adalah posisi otoritas rohani orang percaya. Maka selalu dikatakan di dalam suara kebenaran, lawan semua dengan kekudusan hidup. Maka kita bisa katakan benar, karena kekudusan adalah
posisi otoritas rohani seseorang. Karena disitulah iblis sedang kehilangan legalitasnya. Segala dakwaan tuduhan yang dilemparkan kepada setiap orang percaya yang di dalam hidup kudusnya tidak akan berlaku. Dan doa-doa yang dipanjatkan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, atau boleh saya katakan orang benar, besar kuasanya di dalam doanya. Dan kekudusan itu mematikan ruang gerak iblis, saudaraku. Di dalam setiap kesempatan saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya selalu mengingatkan bahwa iblis bekerja lewat celah, bukan lewat kekuatan. Celah itu berupa dosa yang tersembunyi, atau mungkin juga lewat motif pelayanan yang salah. Atau celah itu bisa berupa ego kita. Pokoknya maunya pendapatku, mauku, kesenanganku, itu ego itu yang menjadi celah. Apalagi iri hati, itu bisa masuk jadi celah. Apalagi cinta uang. Dan apalagi hubungan yang tidak dibereskan. Celah itu menjadi tempat pintu masuk iblis untuk memporak-porandakan apapun di tangan kita dan di depan kita. Maka saudaraku, kekudusan itu menutup semua celah itu. Maka ketika kekudusan menutup semua celah itu, maka iblis tidak punya kesempatan atau tempat untuk berpijak. Maka benar kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri tempat kepada iblis. Amin, saudaraku. Saya teringat dengan anak-anak Skewa yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Mereka mengucapkan nama Yesus. Mereka meniru aktivitas rohani Paulus. Tapi mereka tidak hidup dalam otoritas Kristus. Apa respon iblis? Iblis berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapakah kamu? Itu kata setan loh sama anak-anak Skewa. Dari cerita ini saudaraku, dari pengalaman yang dialami anak-anak Skewa, maka kita bisa mendapatkan poin begini. Iblis mengenal otoritas, bukan kata-kata. Betul saudaraku? Dan otoritas lahir dari hidup seseorang yang benar. Amin saudaraku. Bukan dari ritual agamawi, tetapi hidup kudus. Hidup yang intim dengan Tuhannya. Hidup yang di dalamnya punya otoritas rohani, otoritas ilahi yang melekat dalam hidup orang-orang yang benar jalannya. Maka bagaimana kita harus berjuang di dalam hidup ini supaya kita punya otoritas ilahi? Pertama, saudaraku, gantilah fokus hidupmu dari melakukan ke arah menjadi. Jadi bukan ngomong lagi apa pelayananku, tetapi apakah hidupku berkenan kepada Allah? Apakah hidupku sudah melayani hati Allah? Amin, saudaraku. Dan hiduplah di dalam pertobatan setiap hari. Yang kemarin saya bawa dalam renungan pagi, yaitu metanoia. Pertobatan setiap hari. Pertobatan setiap saat. Karena pertobatan itu bukan event. Oh, kalau ada event KKR baru bertobat. Event Natal baru bertobat. Bukan. Tetapi pertobatan itu adalah perubahan arah hidup terus menerus setiap hari. Sampai kita bisa permanen fokus menyenangkan hati dan perasaan Allah semata. Dan bunuh ego dalam pelayananmu, saudaraku. Jangan cari panggung. Jangan cari panggung. Bangun mesbah. Setiap kita pelayanan bangun mesbah, bukan bangun panggung. Jangan reaktif. Jangan defensif. Terus buka diri mau dikoreksi. Amin, saudaraku. Maka pada pagi hari ini sekali lagi, saudaraku, saya mau mengingatkan bahwa orang yang hidup di dalam kekudusan adalah teror bagi kerajaan kegelapan. Tidak gentar, iblis itu tidak gentar dengan keramaian hiruk pikuk gereja. Iblis juga tidak takut dengan jadwal pelayanan yang berjubel dalam hidup kita.
Iblis juga tidak gentar dengan kata-kata rohani yang kita tulis di sosial media. Tetapi iblis sangat ketakutan dengan orang yang tiap hari berjuang membongkar dirinya, memperbarui budinya untuk mengenakan kodrat ilahi dalam hidupnya. Dan iblis sangat gentar dengan orang-orang yang hidupnya bersih di hadapan Allah. Orang-orang yang taat meski tidak dilihat, itu iblis takut, saudaraku. Dan iblis sangat takut dan gentar kepada orang yang mati setiap hari terhadap dosa. Ingat ya, kerajaan gelap tidak bisa mengalahkan orang yang hidupnya sepenuhnya milik Kristus. Amin, saudaraku. Maka ayo berjuang yuk bareng-bareng yuk. Hidup tidak hanya di dalam ritual agamawi, tetapi kita mau bertuhan dengan benar, mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus untuk berkenan di hadapan Bapa kita Elohim Yahweh. Selamat berjuang, saudaraku. Kiranya renungan ini membukakan diri kita untuk semakin benar-benar hidup di dalam kekudusan 24 jam 7 hari. Tuhan memberkati.